Ilustrasinya begini, kerajaan itu melihat, loh masyarakat kok punya untung. Ini masyarakat dia jadi pengusaha, ini pedagang, kok untung, kok pendapatannya banyak. Lah, kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, maksudnya kenapa tidak kita hegemoni? Kenapa kita tidak monopoli itu? Perdagangan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kalau kita monopoli, untung tentunya lebih banyak lagi kita yang akan dapat, bukan masyarakat. Selain itu, kita punya undang-undang, kita punya aturan untuk memaksa, kita punya cukong, kita punya vendor yang langsung bisa diambil. Tidak mungkin dia tidak mau dikasih kepada negara, kepada kerajaan. Otomatis kita bisa untung lebih banyak lagi daripada pengusaha-pengusaha tersebut. Kalau itu terjadi dan dilakukan, maka akan memperburuk situasi perpajakan yang ada di kerajaan tersebut, mempersempit penghasilan dan pendapatan masyarakat. Kenapa? Otomatis dengan itu kerajaan dia akan melakukan aturan dan peraturan yang mengikat dan juga peraturan yang menguntungkan kerajaan yang punya usaha di tengah-tengah masyarakat. Otomatis menghegemoni dan memonopoli. Katakanlah tadi satu barang lah, barang kebutuhan nih misalnya, dimonopoli oleh pemerintah. Yang mendapatkan dari pengusaha itu hanya pajaknya saja, bukan keuntungan secara keseluruhan. Kenapa kita tidak ambil langsung agar keuntungan itu bisa 100% masuk ke APBN atau masuk ke pendapatan negara atau pendapatan kerajaan gitu ya, PK, pendapatan kerajaan. Pikirannya begitu. Kalau itu terpaksa dilakukan, akan mempersempit ruang penerimaan pendapatan di masyarakat. Pendapatan masyarakat kosong, maka pajak juga akan kosong. Itu bunuh diri bahasanya. Nah, ada yang melakukan seperti itu. Ibnu Khaldun memberikan contoh. Ada di zaman Bani Abbas ya, diberikan contoh. Yang pungutan-pungutan itu diberikan contoh juga sama Ibnu Khaldun. Contoh di Abbasiyah pernah melakukan pungutan-pungutan liar itu di luar dari pajak, di luar dari zakat, dengan istilah-istilah lain yang tidak dimengerti oleh masyarakat, dikarenakan banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan harus menarik kas banyak-banyaknya. Kemudian juga ada dinasti Ubaidiyah ya, juga menarik pungutan-pungutan liar yang itu menyengsarakan masyarakat. Baru datanglah ketika di generasi Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian pungutan itu dan pajak-pajak yang tidak semestinya itu dihapuskan. Juga terjadi di Andalusia seperti itu. Itu ditutup oleh Yusuf, ya, rajanya namanya Yusuf. Itu di dinasti Morobi pun ada pungutan-pungutan liar, dihapus juga oleh beliau. Tidak ada pungutan selain zakat. Dan zakat juga sudah ketahuan, kalau zakat ini 2,5%, zakat ini 5%, zakat ini 10% dan sebagainya kan. Kalau kharaj seperti ini, kalau jizyah seperti ini, itu sudah diatur-atur sehingga bisa terlihat pemasukan real itu sebenarnya hanya segini. Nah, sehingga pejabat pun harus mengkondisikan ya, harus mengkondisikan dan beradaptasi dengan kemampuan kerajaan untuk memberikan tadi gaji, pendapatan, bonus, agar keseimbangan equilibrium di dinasti juga jelas ya, tidak kebocoran dengan pengeluaran yang antah berantah dan glamoristik yang tidak bermanfaat, dan juga pembangunan tetap jalan. Seperti itu ya. Menyangkut soal masalah pemerintah terjun langsung dalam hal melakukan monopoli, ya monopoli misalnya, apakah dalam konteks kaitannya misalnya penyediaan pasar oleh pemerintah misalnya? Betul, memang penyediaan pasar ya. Dia menyediakan pasar. Betul. Cara bisnisnya seperti ini, ataukah seperti betul, dia memang menyediakan pasar. Lalu para pedagang ini cuma masuk sebagai nanti masuk ke sana, itu akan berlomba dengan pemerintah, berlomba dengan hegemoni kerajaan ya. Jadi satu, memang dia menyediakan pasar, termasuk juga komoditasnya itu punya pemerintah, punya kerajaan. Jadi dia ada beberapa opsi nih.
Betul, jadi ada pasarnya, ada memang pasar yang dia sediakan. Dan juga komoditasnya juga memang kerajaan itu punya kerajaan gitu. Berbeda kalau memang itu adalah komoditas yang ujungnya adalah untuk hajat hidup orang banyak, tentunya harus berbeda. Nah, kalau ini catatan Ibnu Khaldun adalah ketika menyediakan pasar dan menyediakan komoditas hegemoni pemerintah, hegemoni kerajaan adalah untuk keuntungan dan pendapatan langsung terhadap kas negara atau kas kerajaan. Itu bukan semata-mata ini adalah untuk hajat hidup masyarakat, bukan. Kalau hajat hidup masyarakat harusnya apa yang dihegemoni, apa yang dimonopoli oleh kerajaan itu adalah misalnya komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat secara kontinu dan permanen dengan harga yang murah, barang yang gampang, tidak memberatkan masyarakat dan sebagainya. Tapi posisinya bukan itu yang dimaksud. Posisinya memang kerajaan butuh keuntungan dan pendapatan yang harus ditarik sebanyak-banyaknya, yang tidak harus diambil dari pajaknya masyarakat gitu ya. Jadi pikirannya kalau dari pajak lagi kecil. Mendingan kalau dia bisa jualan dengan seperti untuk 100.000, kenapa kita harus motong 5.000 saja? Mendingan kita jual juga nih barang kita, bisa harganya juga lebih gede lagi, 120.000 atau sama-sama 100.000, tapi harga modalnya beda. Kalau dia kan karena pengusaha minta langsung ke tempatnya, ke sumbernya, bisa dengan harga modal yang gede. Kalau kita pemerintah bisa menekan, keluarkan aturan dengan harga yang kecil, tapi penjualannya sama-sama besar. Nah, untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya terhadap kas. Tapi sesungguhnya ini adalah awal kehancuran. Justru ini adalah tadi tanda-tanda kehancurannya. Betul, justru ini adalah jalan keliru yang dilakukan oleh dinasti yang justru mempercepat kehancuran suatu dinasti itu. Yaitu tadi karena sudah terbelit di awal gaya hedonistiknya, dari gaya simple itu, dari gaya primitif, dirubah kepada gaya Haldori, kemudian masuk kepada lifestyle yang hedonistik, sedangkan kas pendapatan tidak berubah, pendapatan tidak sebanyak dengan apa yang dibutuhkan dalam tradisi kehidupan mereka untuk melakukan tadi kemewahan, kemakmuran yang glamor di luar dari batas kemampuan kerajaan untuk memberikan itu. Otomatis kalau sudah seperti itu kalang kabut tadi, narik pungutan lagi, narik khoroj dengan harga yang lebih tinggi, pajak dinaikkan masih kurang juga, dan sudah kita monopoli lagi ke bawah. Itu lebih parah lagi. Akhirnya pajak tetap yang ditarik kecil, Pak. Pajak yang ditarik kecil, menurut dia dapat lebih banyak keuntungan, tapi pajak dari masyarakat kecil. Bahkan mungkin masyarakat sudah tidak mampu lagi bayar pajak. Atau tadi yang saya katakan, Ibnu Khaldun mengatakan dia akan berhenti bekerja. Karena pesimistiknya muncul, daripada saya bekerja dipotong gaji, dipotong pajak yang tidak wajar, mendingan saya makan seadanya tapi tidak dipotong pajak. Kayak begitulah. Kasarnya begitu. Betul. Iya kan? Betul. Ya, artinya buat apa saya bekerja? Hanya untuk bayar pajak gitu. Hanya untuk bayar pajak yang itu tidak ada di pembangunan. Catatan Ibnu Khaldun itu tidak ada pembangunan setelah itu. Loh, bagaimana mau membangun orang untuk menutup pengeluaran itu saja tadi untuk tradisi, menyebutnya dengan kata-kata tradisi. Karena kalau sudah dengan bahasa tradisi ini tidak akan dirubah. Ini tradisi dari dulu. Kamu mau rubah? Nggak bisa ini. Tradisi dari dulu yang namanya pejabat tuh harus begini. Nah, untuk menutup pengeluaran tradisi ini yang berat, sehingga mereka fokus terhadap kekurangan di dalam meluluskan atau di dalam menjalankan tradisi yang sudah mereka jalankan daripada pembangunan. Pembangunan tadi bisa terlaksana itu ketika proses dinasti kerajaan itu masih bentuknya badawah atau kesederhanaan itu tadi. Jangankan untuk narik pajak gede dari masyarakat, untuk mengambil atau hak orang lain saja sudah mereka tidak mau. Bahkan mereka menghindari dari harta orang lain diambil secara zalim. Makanya kebanyakan ketika badawah itu
jika ini dinasti Islam, pasti dia hanya menggunakan zakat saja, karena zakat itu sudah qat'i lah, ya, catatannya sudah jelas. Kalau zakat ini kan sudah jelas, ini sudah setengah, 5%, 10%, 20%. Nah kalau dari treasury itu 20%, agak gede sedikit, ya. Artinya bagian-bagian berdasarkan penghasilan itu nominalnya sudah ada lah. Sudah ada, sudah menjadi pengetahuan betul. Ya sekarang begini, kalau zakat ini begini aja Pak, kita punya uang 1 juta, kita mendapatkan uang 1 juta, penghasilan kita 1 juta Pak, hanya dipotong 2,5% Pak, 2.500-nya. Kecil nggak? Sangat kecil. Orang Yahudi aja jangankan 2,5%, 15% saya dipotong masih mau tuh Yahudi itu. Islam mah kecil. 2,5%. Pajak itu ya? Zakat. Kecil. Tapi include di situ masuk ya? Kalau pajak tentunya berbeda lagi tadi, yang model kharaj dan sebagainya itu berbeda lagi. Oh iya. Nah, tadi dinasti di awal biasanya menggunakan zakat dulu. Nanti ketika pajak pun dia proporsional, hanya untuk menutup kas saja, proporsional saja. Artinya ketika ditambahkan dengan nilai-nilai pajak, zakat itu tidak banyak mempengaruhi nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Artinya masih proporsional. Kita dapat 1 juta dipotong 2.500 Pak, kecil kan? 25.000 juga enggak. Kecil lah itu bahasanya itu. Beda dengan yang kita dapat 1 juta dipotong 200.000 Pak. Nah itu terasa gitu. Atau bahkan naik lagi, banyak pungutan A, pungutan B, pungutan sisa-sisa ketika kerja dalam sebulan sisa tinggal 200.000. Pungutannya ada 100, zakat, pajak dan sebagainya. Kalau begitu mendingan saya nggak usah kerja, mendingan saya survive aja, makan pakai tahu, ya, dalamnya kasih rendang dikit biar nggak tahu. Udah yang penting hidup seadanya. Yang penting bisa hidup. Setelah itu pas mau kena zakat, enggak, saya sudah nggak punya penghasilan. Ya kan? Contohnya begitu. Sederhana saja jawabannya ya. Catatannya adalah tadi bahwa yang sering kita kaji di Ibnu Khaldun, banyak hal, kemajuan, kemakmuran, terus kejayaan satu dinasti, ketika nilai-nilai ilahiyah, kebaikan universal itu tersebar atau ada di tengah-tengah masyarakat, diimplementasikan oleh penguasa agar nilai-nilai kebaikan itu berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika nilai-nilai kebaikan universal ilahiyah itu hilang, diganti dengan nilai-nilai yang justru secara akal manusia ini merusak, maka itulah pasti akan terjadi tadi titik kulminasi. Setiap generasi, setiap dinasti dia akan turun. Makanya Ibnu Khaldun tidak keluar dari bahasa ketika menyebutkan ada satu kehancuran dinasti, ada satu kemunduran dinasti, ada satu kebobrokan dinasti, dengan bahasa tadi kemakmuran yang sudah meliputi orang-orang di dalamnya. Tidak hanya pemerintah, juga masyarakat. Dua-duanya memang sudah 11-12 untuk menikmati kehidupan di luar dari batas. Yang kedua, mereka sudah masuk di dalam fasilitas hidup, sehingga sudah nilai-nilai asobiah sudah mereka hilangkan. Tidak ada lagi nilai asobiah, yang ada adalah nilai kapitalistik di atas ideologi sekularistik. Sudah. Ketika datang seperti itu, nafsi-nafsi. Anda mau seperti ini silahkan lakukan. Soal masalah baik dan benar itu nomor 17, lakukan saja. Dan yang terakhir, nilai-nilai kemanusiaan hilang di tengah-tengah masyarakat, maka hilang pula nilai asobiah. Itu yang sering diulang-ulang oleh Ibnu Khaldun dari bab 1 sampai ke bab 3 ini, termasuk juga di dalam urusan zakat, urusan pajak. Urusan zakat, pajak jadi rusak ketika nilai tadi, nilai sudah berubah. Benar nggak? Betul. Bukan rusak zakatnya Pak, bukan rusak pajaknya, bukan. Yang rusak ada tadi tujuan, ya. Karakteristik zakatnya, karakteristik pajaknya sudah berubah fungsi. Fungsinya dari fungsi membangun dan fungsi untuk penghidupan dan pemanfaatan secara umum menjadi fungsi terhadap individualistik dalam rangka mengembalikan, melestarikan, melaksanakan tradisi-tradisi yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi dalam menyalurkan
nafsunya di dalam urusan-urusan kemewahan hidup, kemakmuran hidup dan sebagainya. Itu catatan-catatan yang sering diulang oleh Ibnu Khaldun sampai bab ini. Yang paling terpenting adalah bahasa-bahasa ini adalah bersumber daripada satu fakta yang real gitu ya. Betul. Ya, dia tadi saya berikan contoh ya. Jadi kalau Ibnu Khaldun bentuknya adalah kadang ada yang teori induksi, kadang ada teori deduksi atau teori induktif atau deduktif dia. Dia sebutkan dulu teori di depan, dirinci di belakang, baru contoh-contohnya termasuk dinasti mana yang dia maksud. Apakah di daerah Afrika atau di daerah Mesir atau mungkin di daerah Jazirah Arab. Terakhir dia kasih contoh yang menurut dia soal teorinya dia sebutkan di awal. Baru kemudian contohnya di bawah. Tadi contoh-contoh bahwa ada pungutan liar di setiap generasi dinasti. Termasuk juga pajak-pajak yang kemudian naik tanpa batas dan di luar batas. Nah, itu juga ada contoh-contoh dinastinya. Nah, salah satu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu menghapus pajak-pajak yang gak jelas dan pungutan-pungutan liar dengan istilah-istilah yang gak jelas juga itu dihapus sama beliau. Ketika beliau sudah masuk dalam tampuk pimpinan di daerah Syam atau daerah Damaskus seperti itu. Contohnya. Cukup Ustaz? Cukup? Atau masih ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Karena ini saya kira karena semua orang mengamini ini Ustaz, jadi kita nggak bisa nggak punya kapasitas untuk membantahnya Ustaz. Iya, artinya ini menyangkut masalah saya kembalikan kepada nilai ilmiah, ya, nilai ilmiah bahwa begitulah yang dilakukan Ibnu Khaldun tentang karakteristik zakat, karakteristik pajak pada satu dinasti atau pada satu kekuasaan. Nah, jadi soal tafsirannya seperti apa di setiap zaman, ya, di setiap waktu yang kontemporer, ya tentunya dikembalikan kepada si pembaca, si penonton dan sebagainya. Kita hanya berusaha untuk memberikan nilai-nilai ilmiah yang disodorkan dengan teori-teori Ibnu Khaldun itu. Ya, nanti soal masalah samanya linearistik di satu kehidupan, nah itu di luar dari kapasitas kita untuk langsung memberikan komparasi di situ. Ya. Agar artinya gini, agar terjaga nilai teori dari yang Ibnu Khaldun sampaikan, itu maksud saya. Betul. Ya, tidak bisa kita melakukan bantahan lebih soal masalah ini Ustaz, karena saya kira kondisi hari ini menyentuh banget gitu loh. Yang disampaikan beliau ini adalah menyentuh sekali gitu, apalagi dengan menyampaikan tentang akan ada perkembangan penarikan pajak yang dengan menggunakan nama-nama terminologi ya kan? Istilah yang masyarakat luar biasa tahu, banget gitu. Ya memang masuk akal juga gitu yang gitu. Yang padahal sebetulnya bisa saja gitu ya, dalam tanda petik ini ada maksud lain, kebutuhan lain di situ. Cukup Ustaz? Cukup. Ya. Satu dinasti baru akan menerapkan, pemerintahnya akan menerapkan pajak yang sederhana, yang secukupnya ya, kepada rakyat. Seiring perkembangan dinasti tersebut dan seiring kebutuhan semakin bertambah, maka pemerintah negaranya akan semakin membebankan pajak kepada rakyatnya. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan bagian daripada satu kebijakan yang memperpendek durasi perkembangan negara tersebut ya. Sehingga kemudian durasi waktunya untuk hancur dan runtuh itu masih lama, ya kemudian dipersempit sendiri, dipercepat. Masyarakatnya kemudian pesimis untuk bekerja. Betul. Mau yang apa adanya saja, yang penting bisa hidup, daripada bekerja dengan mendapatkan penghasilan lalu dipotong secara berlebihan dan besar misalnya. Di luar daripada soal masalah apakah kemudian teori-teori yang disampaikan ini relevansi atau tidak dengan kehidupan hari ini, silakan, itu adalah silakan dinilai sendiri gitu ya. Bagaimana komparasinya dengan kemudian kehidupan pemerintahnya hari ini, pemerintah perpajakan yang kemudian hari ini yang secara mewah gitu misalnya. Jadi dalam maksud konten ini adalah untuk menyampaikan sesuatu yang ilmiah, yang itu bersumber daripada kitab yang ditulis oleh seorang yang masyhur gitu ya, yang saya kira sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa membantah teori-teorinya. Demikian ya Ustaz ya. Terima kasih teman-teman semua, kami akan selalu setia menampilkan konten-konten yang edukatif. Jangan lupa video ini di-share banyak-banyak kepada siapa saja, karena ini amat sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.